Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Peroperasian Koperasi BNB yang berkantor di Kepenghuluan Balai Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir Riau, mengadakan acara rapat kerja pada hari Rabu 19 Februari 2025. Dalam acara rapat tahunan tersebut dihadiri Dinas Koperasi BNB serta ratusan anggota BNB yang hadir. Acara tersebut sekaligus membahas hak masyarakat plasma dari perusahaan perkebunan PT Salim Infomas Pratama yang sampai saat ini tidak memberikan tuntutan yang 20% kepada masyarakat. Ketua Koperasi BNB Hasan Basri memaparkan kami selaku masyarakat Rokan Hilir melalui Koperasi BNB menuntut hak yang 20% dari perusahaan PT Salim Infomas Pratama, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 11, yang mana setiap perkebunan harus memberikan haknya kepada masyarakat 20% dari luas areal perkebunan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penyerahannya. Ia juga mengatakan dan mengecam keras kepada pihak PT Salim Infomas Pratama tentang HGU kepemilikan perusahaan mereka yang saat ini masa berlakunya sudah habis pada tanggal 31 Desember 2023 yang lalu, agar tidak mengurus perpanjangan HGU-nya sebelum memberikan tuntutan masyarakat 20% dari areal perusahaan tersebut kepada pihak perusahaan PT Salim Infomas Pratama. Apabila pihak perusahaan tidak mengindahkan kecaman dari masyarakat tersebut, maka kami seluruh masyarakat Rohil yang tergabung di Koperasi BNB akan mengadakan aksi demo besar-besaran dengan menurunkan ribuan massa ke kantor perkebunan PT Salim Infomas Pratama. Hal senada yang diucapkan oleh Sekretaris BNB Zulkifli dalam tembusan Kepala Dinas Perkebunan Disbun dan juga Dinas UMKM Kekoperasian Rokan Hilir dalam acara rapat tahunan ini dengan agenda membahas hak-hak masyarakat Rokan Hilir yang tergabung di Koperasi BNB kepada pihak perkebunan PT SIMP Tbk yang sudah lama dimohonkan melalui Koperasi BNB Bumi Melayu Percaya belum juga ada penyerahannya. Reporter Palapa TV Sujiono mengabarkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita tatap masa depan kita. Jangan kita memandang ke belakang lagi, terlena dengan yang lalu-lalu. Sekarang kita fokus semangat untuk maju kita terus ke depan. Tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lurus. Nah, jangan cara yang bengkok-bengkok tadi. Nah, usahakan kita dengan cara yang lurus. Karena akan semua yang akan kita perbuat sekarang ini akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Nah, itu yang selalu saya sampaikan kepada kita semua. Setiap segala sesuatu yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Maka berhati-hatilah kita meniti kehidupan ini. Jadi sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga arahan ataupun kata sambutan beliau mendapat kecerdasan ya kita memaknai ke koperasi untuk memajukan koperasi ini. Harapan beliau adalah koperasi ini aktif sejak dari berdirinya sampai sekarang aktif, namun belum sehat. Jadi harapan kami juga sebagai penyuluh, mumpung kita ada momen ini berkumpul pada acara anggota tahun buku 2024, kita buka ide-ide kita yang cemerlang untuk memajukan koperasi ini, membuka usaha lapangan usaha baru bersama pengurus juga. Semoga koperasi ini sesuai harapan kita aktif dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi dengan berakhirnya dengan kata sambutan oleh Bapak Ahmad Hasan, maka berakhir pula. Ya, mudah-mudahan akan menjadi hadirnya koperasi hari ini, terutama yaitu rapat anggota tahunan. Kemudian salam, marilah kita junjungan buat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita diberi nanti di ini sebagai protokolnya. Nah, di sini Bapak Ibu tadi itu karena hanya laporan dari pertanggungjawaban yaitu rapat tahunan. Nah, untuk lanjutannya Bapak Ketua nanti atau penyembahan ini menyampaikan hasil-hasil yang selama ini kita kerjakan. Kenapa harus kita menyampaikan? Karena tadi saya sudah tunggu Bapak Kadin Koperasi tidak wewenang dia. Walaupun dia pun ikut kemarin ke
panggilan kabupaten baru ikut tapi tidak wewenang dia. Nah, jadi Bapak selaku sekretaris daripada Koperasi BNB ini yang saat ini telah dimenangkan oleh Koperasi BNB plasma 20%. Kira-kira menurut pendapat Bapak acuan yang terbaik untuk seluruh plasma 20%, kira-kira tanggapan Bapak ini selaku sekretaris BNB ini gimana Pak? Ini kan selaku daripada Koperasi Bumi Melayu Berjaya sesuai daripada undang-undang yang telah dijalani selama 5 tahun setengah, ya kan? Dan daripada pemerintah ini kan belum ada memberikan perkebunan ini satu sesuai daripada undang-undang TORA ini tentang rokan hilir sesuai perusahaan ini tidak ada plasmanya. Dan kedua kali perusahaan ini harus dicek kebenarannya daripada HGU-nya belum berjalan dan kebunnya mungkin lebih daripada aturan yang telah ditentukan. Nah, jadi PDP ada yang dibagi waktu zamannya Pak Soeharto dari tahun 84 ya kan, dari paket A ke paket L, PT Jatim gitu juga. Kenapa PT Ipomas tidak dilaksanakan sesuai program pemerintah? Nah, itu dituntut daripada Bumi Melayu Berjaya. Nah, itu yang saya sampaikan. Jadi kira-kira menurut sekretaris, Pak Sekretaris, berapa jumlah keseluruhan anggota daripada Koperasi BNB ini Pak yang mendapatkan plasma 20%? Hampir 6.000 kan, tapi daripada perusahaan ini yang telah di ke DPR daripada perwakilan kita di provinsi itu masih dipanggil tahap ketiga untuk sidangnya kepada perusahaan dan instansi terkait se-Provinsi Riau dan Rokan Hilir. Ya, siap. Satu lagi Pak, ini untuk hari ini Pak, ini termasuk rapat apa ini Pak? Ini rapat daripada koperasi tentang rapat tahunan koperasi. Oh gitu ya Pak, anggota. Ya. Boleh beritahu Pak, dengan nama siapa Pak? Zulkifli Pak. Zulkifli Pak. Kalau umpamanya ini Pak ya kan, Ya. PT Impomas tidak mengindahkan, apa cerita kita Pak selanjutnya? Ya. Ya, Pak. Ceritanya untuk kedepannya kita perang lah. 20%. Perang. Sekarang HGU sekarang itu 100. Kalau sebelum ada ketentuan yang 20% ini dibagikan kepada masyarakat tempatan Kabupaten Rokan Hilir secara gelap pemerintah ataupun pihak perusahaan tanpa dikeluarkan 20% ini, masyarakat Rokan Hilir siap berperang. Ya, tegas, secara tegas pada perusahaan. Tolong Bapak pemerintah diselesaikan segera mungkin yang 20% ini. Karena kita audiensi dan apa namanya itu termasuk orasi unjuk rasa lewat TV One tahun 2022. Ketua Koperasi Pak Sambasi sudah menyampaikan lewat TV One, ayo cepat segera dilaksanakan yang 20% ini kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Dan apabila tidak terlaksana, perusahaan maupun pemerintah daerah memperpanjangkan secara gelap-gelap, kami dari pengurus dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir tidak segan-segan untuk bertindak sekeras-kerasnya. Aksi demo besar-besaran se-Kabupaten Rokan Hilir. Tolong Bapak pemerintah daerah selesaikan ini yang kewajiban, yang 20% ini sesuai dengan undang-undang.